Sebenarnya, saya merinding untuk menceritakan ulang kejadian ini. Ini kisah nyata. Waktu itu malam Selasa, saya pamit untuk narik ojek ke istri saya. Abang mau berangkat? Tanya istri saya sambil mengelus perutnya yang semakin hari semakin membesar. Iya sayang, abang berangkat ya. Dia mencium tangan saya. Ayah nyari uang dulu ya nak. Saya kecup perut istri saya sambil mengelusnya. Bang, ini bekalnya nanti dimakan ya kalau lapar. Jangan ambil orderan yang mencurigakan ya. Hindari zona merah yang banyak begalnya. Pokoknya kamu harus hati-hati. Iya sayang, doakan abang ya. Saya sangat mencintainya. Dia adalah wanita sempurna bagi hidup saya. Orangnya perhatian, cantik, kulitnya putih, punya lesung pipi di sebelah kiri. Perawakannya langsing, dan yang paling penting, dia sangat setia menemani saya dalam susah dan senang. Saya panaskan motor beberapa menit, merapatkan resleting jaket, mengikat erat tas kecil berisi makanan di bagian depan, mengunci tali helm, dan meluncur ke tengah jalan raya yang mulai lengang. Sampai jam 10 malam, saya sudah menyelesaikan 6 orderan. Semuanya jarak dekat. Terlintas dalam benak untuk mengambil perjalanan jarak jauh, agar cepat dapat uang banyak. Jadi, sambil menunggu orderan masuk, saya istirahat di pinggiran gedung daerah Kuningan. Di sana banyak rekan satu profesi sedang beristirahat sambil mengobrol. Saya lantas ikut nimbrung dengan mereka. Farhan, lu tahu nggak? Kemarin ada yang dibegal, tapi untung hanya motornya aja yang diambil, nyawanya selamat, kata Darto. Saya sudah mengenalnya seminggu lalu. Wah, kejadian lagi ya. Sadis banget ya, balas saya. Iya, hati-hati kalau ambil orderan guys, sambung Dani yang sambil sibuk main game online. Saya memesan kopi pada tukang kopi sepeda keliling, menyeruput sedikit demi sedikit. Iya bang, kalau nasib kita lagi apes nih ya, mendingan kasih aja motornya lah, asalkan kita nggak dibunuh, kata saya sambil mengusap sisa ampas kopi di bagian atas bibir saya. Semoga aja kita nggak ngalamin ya, lanjut Darto. Belum sempat saya habiskan kopi, tiba-tiba sebuah orderan masuk. Pemesannya bernama Diana. Sepertinya dia pekerja kantoran. Lokasi jemputnya tidak jauh dari tempat saya beristirahat. Buru-buru saya pamit dan berangkat ke titik jemput. Sesampainya di lokasi, saya matikan mesin motor dan melihat ke arah gerbang gedung yang sedang ramai oleh lalu lalang orang. Saya melayangkan senyuman ramah kepada Pak Satpam yang sedang berjaga. Ia balas dengan anggukan kepala. Tiba-tiba ada panggilan masuk di HP saya dan pastinya itu dari pelanggan. Oh ya mbak, saya udah di depan gedung ya. Saya angkat telepon darinya. Oh, iya pak, tunggu ya. Saya baru turun nih. Siap mbak. Selang sekitar 6 menit, seorang wanita keluar dari gedung dan melambaikan tangan ke saya. Lantas, saya balas dengan mengangkat tangan kiri sambil memberikan acungan jempol. Ia mendekat sambil tersenyum. Aroma parfumnya menguar sangat wangi dan membuat tenang. Saya yakin ini parfum mahal. Wanita itu mengenakan rok kerja selutut, kemeja putih, dan jas abu-abu. Lengkap dengan tas branded yang ia jinjing. Rambutnya tergerai indah sepunggung. Dari penampilannya itu, saya yakin kalau wanita ini adalah orang kaya. Udah nunggu lama ya mas? Sapanya sambil tersenyum. Oh, enggak kok mbak. Duh, maaf ya. Tadi bosku malah ngajak ngobrol sebentar.
Ia mengenakan helm dan mengunci talinya. Gak apa-apa mbak, selama gak di-cancel, semua aman kok. Oke mas, udah tahu kan kita lewat mana? Ini ke arah Kemang kan ya? Tanya saya memastikan. Iya mas, bener. Di perjalanan, dia aktif sekali mengobrol semua hal. Urusan kantor, keluarga, sampai kekasihnya. Dari wajahnya, maka saya dapat memperkirakan kalau wanita ini baru berumur kisaran 21 atau 23. Masih sangat muda. Sesekali saya menimpal pembicaraannya agar terkesan ramah. Sesampainya di tujuan, saya melihat sebuah rumah mewah bertingkat dengan pagar mewah. Ternyata benar saja kalau wanita ini adalah orang kaya. Aduh mas, aku nggak bawa cash. Aku masuk dulu ya ke rumah, mau minta uang ke ayahku. Mas tunggu di sini aja ya, jangan kemana-mana. Dia masuk ke dalam rumah itu sambil menunggu kembali. Saya main game online. Tetapi setelah 20 menit wanita itu tidak kunjung muncul. Jangan-jangan saya dibohongi. Bahkan sampai setengah jam saya menunggu di luar tak kunjung muncul juga. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengetuk pintu pagar rumah itu. Seorang lelaki berkemeja kotak-kotak berperawakan gempal membuka pintu dan berjalan gontai ke arah saya. Ada apa ya mas? Katanya sambil mengeritkan dahi. Begini pak, tadi anak papa pesan ojek online, tapi dia nggak bawa uang cash. Terus saya disuruh nunggu di luar. Katanya dia mau balik lagi buat bayar saya. Tapi udah setengah jam belum muncul juga. Gimana ya pak? Maaf mas, saya tinggal sendiri di rumah ini, ujarnya dengan nada dingin. Wah, bapak, jangan bercanda dong. Saya capek loh pak, narik ojek jauh-jauh dari Kuningan. Terus siapa yang mau bayar pesanannya? Yang pesan, namanya Diana bukan? Saya langsung cek HP memastikan. Ya pak, atas nama Diana. Dia berdecak kesal. Terjadi lagi. Itu anak saya mas, dia udah meninggal sebulan lalu. Mas orang ketiga yang kayak gitu. Ah, bapak jangan bercanda. Udah, berapa biaya pesanannya? Dia mengeluarkan dompet. 30.000 pak. Setelah saya menerima bayarannya, dia menyuruh saya pergi terkesan mengusir. Di perjalanan pulang, saya masih melamun apakah benar wanita itu sudah meninggal. Itu sangat aneh. Saya tidak merasakan hal ganjil saat membawa wanita itu. Dia ramah dan senang berbicara. Mana ada hantu ceria itu. Sesaat kemudian motor yang saya kendarai memasuki komplek perumahan elit. Di sepanjang jalan trotoar jalanan ada pohon-pohon beringin yang tumbuh subur. Anehnya, bulu kuduk saya tiba-tiba merinding saat melintas satu persatu pohon beringin. Jalanan sangat sepi, tidak ada satu kendaraan pun yang melintas. Beberapa saat kemudian, mata saya melihat sosok wanita, penampilan dan wajahnya persis dengan penumpang yang saya bawa barusan. Iya, dia Diana. Ia melambaikan tangan sambil tersenyum mengerikan ke arah saya. Seketika saya tancap gas sekencang-kencangnya sambil berteriak minta tolong. Itulah pengalaman mistis saya saat tarik ojek online. Semoga Anda terhibur. Semoga hal ini tidak terjadi pada Anda. Selalu perhatikan orang-orang baru yang Anda kenal di malam hari. Karena bisa jadi dia adalah roh yang gentayangan.